Halo, sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, pagi ini saya akan mempraktekkan atau memperagakan bagaimana cara membuat bonsai tropis. Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bonsai tropis. Bonsai tropis adalah bonsai yang dibuat di alam tropis. Jadi tidak peduli jenisnya apa, maupun impor ataupun yang jenis lokal, apabila dibuat di alam tropis itu akan menjadi bonsai tropis. Itu sebutan saya. Jadi dasarnya adalah kita telah membuat definisi bahwa seni bonsai adalah seni membuat miniatur pohon yang hidup di alam. Seni membuat miniatur pohon yang hidup di alam tropis tentunya, karena kita hidup di alam tropis. Nah, dari dasar itu maka kita membuat bonsai meniru alam. Ya. Sekali lagi, meniru alam bukan copy paste. Meniru alam adalah meniru logika-logika tumbuh, meniru kaidah-kaidah tumbuh pohon tua yang hidup di alam tropis tentunya. Jadi kita sudah punya banyak sekali contoh-contoh. Dari kecil kita hidup melihat bonsai pohon-pohon di alam. Itulah pohon tropis yang hidup di alam tropis. Nah, pohon-pohon itulah yang akan kita tiru, akan kita jadikan menjadi sebuah karya seni berskala kecil, tidak segede aslinya. Ya, maka itulah yang saya sebut sebagai bonsai. Jadi ketika kita harus melakukan kegiatan seni membuat bonsai atau membuat miniatur pohon, mau tidak mau karena kita hidup di alam tropis, tentunya dengan konsep miniatur pohon, membuat miniatur pohon. Ya, jadi kita meniru apa-apa yang menjadi kebiasaan tumbuh dari pohon di alam tropis. Apa-apa yang menjadi gambaran dari sebuah pohon yang hidup di alam tropis. Ya, tentunya di sini sekali lagi yang kita tiru adalah kebiasaan tumbuhnya. Kemudian kehidupan pohon secara anatominya, bagaimana kehidupan pohon di alam tropis. Nah, itulah yang kita tiru. Oke, inilah salah satu video saya yang akan mempraktekkan bagaimana pola pikir kita ketika kita harus membuat sebuah karya seni miniatur pohon tua yang hidup di alam tropis. Jadi ini saya awali dari konten yang pertama ini, yaitu memproses bahan. Ini adalah bahan santigi yang didapat kurang lebih 6 bulan yang lalu. Nah, ini kondisinya. Sengaja saya pilih pohon ini karena pohon ini tidak biasa, atau nantinya akan banyak sekali kajian-kajian sampai diambil sebuah keputusan. Diawali dengan keputusan menentukan posisi, kemudian keputusan menentukan arah tumbuh, kemudian keputusan menentukan letak mahkota dan seterusnya. Nah, ini pohon akan memberikan sebuah contoh pemikiran yang tidak simpel. Cukup nanti akan banyak sekali alasan-alasan ataupun faktor-faktor kesulitan yang muncul dan bagaimana kita mengatasinya. Pohon ini mempunyai pertumbuhan yang sangat ekstrim di alamnya. Jadi melihat dari kondisinya mempunyai gerak batang yang cukup ekstrim. Ya. Jadi pada prinsipnya pembuatan bonsai tropis adalah memanfaatkan kekuatan tumbuh. Inilah ciri khas kehidupan pohon yang hidup di alam tropis. Banyak sekali cabang-cabang yang tumbuh besar karena masing-masing cabang
bisa tumbuh seperti ini karena adanya sinar matahari yang terus-menerus berada pada sekitar kehidupan pohon ini. Jadi alasan itulah ataupun inilah salah satu kondisi yang saya tiru. Ya, jadi kemunculan cabang-cabang yang banyak inilah nanti akan kita manfaatkan atau kita komposisikan menjadi sebuah presentasi kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, kalau boleh disingkat saja, bahannya saja sudah tropis. Ya, banyak sekali cabang-cabangnya. Ya. Oke teman-teman, saya mulai dengan menentukan posisi dari pohon ini. Tapi sebelumnya saya akan buka dulu atau buang dulu pertumbuhan-pertumbuhan yang liar. Jadi nanti bisa dilihat lebih jelas lagi gerak batang dari pohon ini. Sehingga saya bisa dengan mudah menjelaskan alasan-alasan apa sehingga dipilih posisi yang akan saya tentukan nanti. Kita ikuti prosesnya bersama. Nah, ini yang saya maksud pemilihan ranting-ranting yang tidak terpakai. Ya, ini dibuang dulu. Apabila diperkirakan ada yang ingin nantinya dipakai, kita tinggalkan. Nah, seperti ini. Ini akan kita pakai, kita tinggalkan. Ini juga ada pertumbuhan yang satu titik tumbuh mempunyai 2 tunas tumbuh. Kita pilih 1. Setelah dipilih, ini nanti akan kita besarkan. Sini banyak sekali. Ini yang biasa saya sebut konsentrasi tumbuh. Jadi pohon ini setelah dibiarkan, setelah diambil dari alam kurang lebih 6 bulan, pertumbuhan akar sudah bagus. Sudah banyak. Nanti kita lihat. Nah, saatnya setelah akar di sini cukup, kita memilih cabang ranting ini. Mana yang diperlukan. Kemudian bisa dengan kondisi akar yang ada, bisa menghidupi cabang ranting yang kita pilih. Jadi semisalkan tadinya ada sekitar 100 cabang ranting, kita pilih 50, maka konsentrasi makanan dari akar akan terfokus pada 50 cabang ranting yang kita pilih, sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, ini banyak sekali pertumbuhan yang kemungkinan tidak akan terpakai. Ya, seperti ini. Dia hidup di pangkal. Untuk lebih aman memang disisakan teman-teman, jadi tidak ada salahnya. Nanti pun kalau dia bisa tumbuh bagus akan kita pakai. Kalau misalkan tidak tumbuh bagus, tidak pada jalur yang kuat, kita bisa hilangkan. Nah, di sini saya menyisakan 2, barangkali nanti dipakai. Yang udah pasti-pasti kita buang dulu. Oke, mestinya saya lanjut dulu dengan proses pemilihan ini, sehingga nanti kita kembali pohonnya udah bersih dan bisa dilihat jalur-jalur kehidupannya. Apa yang saya maksud dengan kekuatan tumbuh, kemudian bagaimana cara menentukan posisi yang cocok untuk pohon ini, nanti kita ikuti prosesnya bersama. Sudah selesai teman-teman, saya melakukan pemilihan pada pohon ini.
Jadi sekarang mungkin bisa lebih agak jelas bagaimana struktur ataupun gerak batang dari pohon ini. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pohon ini adalah satu pohon tunggal. Kemudian sekali lagi yang kita perlu baca dulu, yang kita perlu analisa dulu adalah tentang kekuatan tumbuh dari pohon ini. Jadi bisa dilihat berawal dari satu sumber kehidupan. Kemudian ini saya balik aja ya. Nah, ini satu sumber kehidupan. Kemudian di bagian sini ada memecah menjadi 3 cabang yang besar. 1, 2, 3. Nah, inilah yang kita analisa, inilah yang kita baca. Jadi di dalam menentukan posisi sebuah pohon, kita tidak mencoba untuk mencari kesalahan atau mencari kelemahan, tetapi membaca opsi yang ditawarkan kepada kita. Nah, di sini sudah jelas dari perpecahan 3 cabang ini kita harus memilih salah satu untuk nantinya dijadikan cabang yang merupakan terusan utama. Jadi terusan gerak batang. Nah, apa yang ditawarkan pohon ini kepada kita, itu yang akan kita analisa. Jadi di sini dia menawarkan adanya persimpangan ataupun 3 percabangan. Kemudian kita harus memilih salah satu. Nah, ini adalah salah satu bukti ataupun bentuk dari membaca sebuah kemungkinan ataupun sebuah potensi dari sebuah pohon. Tidak harus berdasarkan estetika seni rupa. Enaknya gimana gerakannya ataupun apa, enggak. Keseimbangannya bagaimana, tidak. Yang pertama adalah pertumbuhan dulu. Nah, jadi dari ketiga opsi ini jelas kita tidak bisa lari dari opsi yang ini sebagai terusan gerak batang. Ya, bisa dilihat ya. Dia tumbuhnya terlihat jelas, kemudian cabang ini juga paling besar. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan cabang yang kecil akan hidup sebagai terusan batang utama. Harus dipilih yang paling besar. Dan nantinya memungkinkan untuk diletakkan posisi mahkota utama di mana posisi tersebut adalah posisi yang paling tinggi. Mahkota utama adalah kumpulan tajuk yang paling tinggi dan paling besar karena dia berada di paling atas. Nah, inilah cabang yang saya pilih sebagai terusan gerak batang. Oke, sekarang kita lihat dari sisi sebelah sana. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau diurutkan dari sini, dari pertumbuhan, kemudian bergerak, ya. Meskipun ini bercabang-cabang di sini, tetapi terusannya lebih kuat ke arah kemari, ke arah ini. Jadi tidak bisa dielakkan lagi, batang yang ini adalah terpilih menjadi terusan gerak batang utama. Yang lain berupa apa? Yang lain nanti berupa cabang. Nah, inilah menentukan posisi berdasarkan membaca kekuatan tumbuh. Jadi pada pohon yang ini jelas kekuatan tumbuhnya bercabang-cabang. Kemudian kita harus memilih satu untuk dijadikan terusan gerak batang atau flow. Gerak batang adalah gerak batang yang diawali, flow adalah gerak batang yang diawali dengan tumbuhnya akar, diakhiri nanti dengan tumbuhnya mahkota. Ini yang kita tentukan dulu. Setelah itu apa? Setelah itu menentukan posisinya. Dengan kondisi yang tadi terpilih menjadi terusan gerak batangnya, maka posisi mana yang nantinya dirasa bisa enak ataupun dirasa bisa mengeluarkan segala potensi terbaik dari pohon ini. Saya akan melakukan reposisi dulu, kemudian sekaligus ini ganti pot. Nanti akan kita lihat setelah prosesnya selesai saya lakukan. Nah, inilah kondisi akar pada sebuah pohon yang diambil dari alam atau Yamadori usia 6 bulan. Saya selalu menyarankan untuk menjawab pertanyaan kapan pohon dari dongkelan
bisa diproses? Jawabannya adalah kurang lebih 5-6 bulan. Kenapa demikian? Karena pada saat itu kondisi akar sudah tumbuh sangat banyak, sehingga ini memungkinkan untuk kita melakukan hal-hal ataupun proses dari pohon ini. Jadi dengan kondisi akar yang seperti ini sudah sangat kuat untuk pohon dilakukan reposisi ataupun dilakukan pemilihan ranting ataupun bahkan dilakukan pengawatan. Ya, di sini bisa dilihat, mungkin plus agak dekat, pertumbuhan akar baru yang putih-putih ini akarnya sangat sehat sekali. Yang sudah tua dia agak kecoklatan warnanya. Ini akan kita kurangi untuk bisa masuk ke pot yang baru. Kita sudah sediakan potnya yang sudah terisi dengan dekastar dan furadan. Saya akan kurangi dulu. Nah, inilah posisi yang saya sudah tentukan. Bahkan saya sudah reposisi untuk di dalam pot yang baru. Tentunya ini bukan pot yang nanti sebenarnya ini adalah pot training. Saya hanya memilih pot ini agar apa yang saya akan yang tidak bagian yang tidak dibuang ini bisa terakomodir dengan menggunakan pot yang ini dulu. Nanti kita pilih pot yang sesuai setelah pohon ini lepas dari masa training. Nah, seperti tadi analisanya sangat gampang sekali. Setelah kita menentukan cabang mana yang akan menjadi terusan gerak batang, kemudian mereposisi agar kita bisa menemukan letak mahkota utama di bagian yang paling atas. Ya, jadi dengan posisi yang demikian, mungkin ini depannya ini ya, mungkin bisa di zoom. Ini adalah gerak batangnya. Sampai ke bagian sana nanti akan menjadi mahkota utama dari keseluruhan pohon ini. Ya, bisa dilihat dari dekat mungkin lebih kelihatan. Jadi gerak batangnya bergerak, diawali dengan tumbuhnya akar, kemudian bergerak menuju ke arah bagian yang nantinya akan saya pergunakan untuk mahkota. Jadi inilah gerak batang utama. Nah, setelah gerak batang utama ini ditentukan, mungkin bisa saya putar ya. Nah, ini tampak belakang. Ya, inilah gerak batang utama sampai menuju ke arah nantinya di sini akan dibangun mahkota. Di sini ada percabangan beberapa. Gampang nanti kita pilih mana yang akan menjadi susunan mahkota utama. Perlu diingat di dalam konsep bonsai tropis, susunan mahkota utama tidak harus terdiri dari satu terusan, bisa terdiri dari dua. Jadi dua cabang ini bisa menjadi satu susunan mahkota yang terdiri dari dua cabang utama ini. Bahkan 3 dengan yang ini bisa, tidak masalah. Atau ini akan dipisah. Jadi di sini akan terjadi mahkota utama yang besar, kemudian di sini ada semi mahkota di bawahnya. Tidak masalah. Nah, PR-nya adalah membuat latar belakang atau background. Bisa dilihat di sini ini kosong. Ya, padahal kita butuh untuk latar belakang atau background. Karena foreground dari pohon ini sangat banyak. Maka keseimbangannya supaya dimensinya bagus, kita harus mengusahakan adanya pertumbuhan di bagian belakang. Ini nanti akan menjadi bagian-bagian yang akan kita besarkan untuk menjadi background semua. Nah, inilah perencanaannya. Inilah sesuatu yang direncanakan tetap dengan menggunakan konsentrasi tumbuh. Kita memilih mana-mana yang terpakai, mana-mana yang tidak. Nah, tentunya ini masih ada seleksi lagi setelah posisi ditentukan. Ya, jadi kembali ke posisinya dia di tampak depan. Nah, sekarang adalah menentukan arah tumbuh. Langkah kedua setelah posisi ditentukan, kita menentukan arah tumbuh. Arah tumbuh dari pohon ini kira-kira dominannya ke arah mana? Ya, sangat jelas
mestinya pohon ini banyak mempunyai pertumbuhan ke arah sebelah sana. Sekali lagi, arah tumbuh tidak ditentukan oleh gerak batangnya. Meskipun gerak batangnya ini menuju ke arah sana, arah tumbuh bisa ke arah yang berlawanan. Apabila apa? Apabila dominan tumbuh cabang-cabang yang lain ini memang kebanyakan kemari. Tetapi kalau kebanyakan ke sana sesuai dengan gerak batang, tidak masalah juga. Karena memang dia mempunyai pertumbuhan yang dominannya ke arah sebelah sana. Ya, dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan ke arah sana, sekarang kita menentukan apa ini namanya? Mahkota utama menghadapnya nanti akan diarahkan ke arah sebelah sana juga. Seperti kita tahu bersama, mahkota ditentukan, arah tumbuh mahkota ditentukan oleh leher. Ya, jadi dalam hal ini, dalam hal pohon ini adalah leher. Jari saya ini bisa dilihat ya. Ini saya pilih sebagai leher dari pohon ini. Jadi ini tumbuh ke atas kemudian belok ke arah sebelah sana. Maka susunan mahkota nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan arah leher ini. Yaitu mengarah ke sebelah sana. Sedikit, tidak banyak. Semakin miring leher ini, semakin banyak arah tumbuh mahkota, nanti kesannya semakin keras kesannya ke satu arah. Ya, arah tumbuh boleh ditentukan menjadi 3. Yang satu ke arah sebelah sini, yang satu ke arah atas, yang satu ke arah sebelah kiri. Ya, dari 3 ini, untuk kondisi pohon ini, saya pilih arah tumbuh yang ke arah sebelah kanan. Jelas ya? Inilah terusan gerak batang yang saya pilih nantinya untuk disusun, dijadikan menjadi susunan mahkota di atas. Ya, tentunya sesuai kondisinya. Setelah leher, pertumbuhan apa-apa setelah leher itulah nanti adalah susunan kerangka mahkota. Nanti kita pilih, kita buat. Nah, setelah arah tumbuh ditentukan, mahkota ditentukan, arah tumbuhnya juga ditentukan. Kemudian langkah yang kedua mempelajari lagi kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuh adalah kekuatan tumbuh dari cabangnya. Ya, jadi setelah tadi kita ada 3 kekuatan, dan yang satu kita pilih menjadi kekuatan utama. Lah yang kedua ini kita baca maunya bagaimana. Yang satu tumbuh kemari, kita urutkan ya, nih tumbuh kemari ke sini. Kemudian dia mempunyai pertumbuhan yang ini. Ya. Jadi dari sini dia membelah lagi. Yang satu naik, yang satu turun ke bawah. Ya, ini sangat jelas bahwa ini adalah kekuatan tumbuh kedua. Kekuatan tumbuh kedua sudah tahu kita, artinya nantinya akan bagaimana, karena di sini sudah jelas bercabang ke atas dan bercabang ke bawah. Yang di sini akan kita bangun susunan mahkota juga, sesuai dengan kekuatan tumbuhnya. Tetapi susunan mahkota di sini tidak akan besarnya atau volumenya mengalahkan dengan susunan yang utama, karena ini tetap yang terbesar. Jadi kekuatan tumbuh yang utama ini yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah ini, yang ketiga di tengah sini. Nah, yang kedua jelas ya, yang kedua gampang sekali. Di sini akan mahkota, kemudian apabila di sini akan dibangun semi mahkota kecil boleh, kemudian diteruskan dengan dibangun lagi ekor-ekor ke sana boleh. Kita sudah tahu. Kemudian yang ketiga ini bisa dilihat. Ini mengalir kemari ke arah sebelah sini. Nah, ke sini. Nah, ini. Nah, kalau kita ikuti dia bergerak kemari. Bukan kemari ya. Jadi di sini cabang. Terusannya kemari sampai ujungnya di sini. Jadi inilah nanti akan saya bangun mahkota ketiga. Ya, kemudian apakah cabang ini dipergunakan? Nanti kita analisa. Ya, kalau di sini udah jelas yang kedua. Udah jelas. Kekuatan tumbuhnya mengalir ke atas, lebih kuat. Ya, ini mengalir ke atas. Jelas di sini akan dibangun semi mahkota. Kemudian dia lari ke bawah lagi, ada kekuatan lagi, semi mahkota lagi, tidak masalah. Ya, seperti ini mahkota utama nanti terdiri dari 2 cabang. Kemudian di bawahnya ini ada kekuatan lagi, kita bangun semi mahkota kecil di bawahnya juga tidak masalah.
Itulah ciri khas bonsai tropis. Itulah ciri khas pohon tua yang hidup di alam tropis. Yaitu apa? Mempunyai banyak mahkota. Dari apa? Dari kekuatan tumbuh masing-masing cabangnya. Ya, seperti kita udah sering saya sampaikan bahwa kondisi pertumbuhan pohon tua yang hidup di alam tropis, dia mempunyai cabang yang besar-besar. Nah, disitulah yang saya sebut sebagai pola tumbuh dari sebuah pohon. Itulah yang kita tiru. Nah, dari hasil apa yang kita dapat sekarang ini, setelah kita menentukan posisi tadi, kemudian menentukan arah tumbuh sesuai dengan kondisi pohon, yaitu dilihat dominasi tumbuhnya kemana. Itulah yang kita pilih sebagai arah tumbuh. Apabila dia simetris, kiri kanan kuat, berarti arah tumbuhnya kita arahkan ke atas. Ya, apabila dia dominan ke kanan, ya kita arahkan ke kanan, ke kiri juga ke kiri. Ya. Nah, setelah arah tumbuh ditentukan oleh nantinya di pemimpinnya, kita tentukan sesuai dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan, yaitu mahkota utama kemari. Setelah mahkota utama ditentukan, kemudian tadi kita pilih menganalisa berdasarkan kekuatan tumbuh yang ditawarkan pohon ini ke kita. Nah, ini sudah terbaca semua. Jadi nanti di sini akan mahkota, di sini semi mahkota, kemudian ini mahkotanya di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan melihat apa-apa yang bisa mendukung dari kerangka dasar tadi, atau apa-apa yang bisa tidak mendukung dari kerangka tadi. Ini yang akan kita benarkan. Ini yang akan kita sesuaikan. Saya mulai dari mahkota utama ya. Tadi sudah ditentukan lehernya bagian sini. Kemudian apa-apa yang hidup di atas leher ini akan menjadi susunan mahkota. Inilah yang akan saya buat. Jadi di sini ada pertumbuhan dua kekuatan yang akan saya manfaatkan untuk menjadi kerangka dasar dari terbentuknya sebuah mahkota di sini. Yang pertama adalah pertumbuhan yang terlalu panjang ini. Ini bisa saya kurangi. Jadi saya hanya memakai sebatas ini. Ini yang akan kita perbesar. Kemudian digabung dengan yang di bawahnya dan cabang ranting yang di bawahnya ini. Ini akan kita kupas nanti. Setelah itu kita melihat kondisi cabang ranting yang lain. Ya, apabila kita membutuhkan, dibiarkan, kalau tidak kita buang dulu. Ini juga ada ranting yang kering, nanti kita keringkan. Ini juga kering, kita keringkan. Sengaja saya tidak membuang atau memotong untuk dijadikan keringan, aksen keringan. Yang nantinya akan menggambarkan kesengsaraan lebih dramatis dari kehidupan pohon ini, yang memang kehidupannya dari awal ataupun dari bahannya sudah terlihat dalam kondisi yang ekstrim. Ya, maka saya membutuhkan banyak sekali faktor-faktor yang bisa saya ekspos menjadi lebih drama, lebih dramatis dari kehidupan pohonnya. Untuk mahkota, analisa saya sudah cukup. Di sini udah banyak sekali cabang ranting yang nantinya bisa dibuat menjadi susunan kerangka mahkota. Tetapi bukan sekarang. Sekali lagi ini masih kecil teman-teman. Jadi masih perlu dibesarkan dulu. Yang saya lakukan sekarang adalah memilih dulu untuk mengkonsentrasikan tumbuhnya. Kemudian yang kedua, seperti tadi rencananya akan dibangun semi mahkota di ujung sebelah sini. Nah, apakah ini terlalu tinggi atau tidak? Kalau terlalu tinggi kita buang untuk dibangun yang di bawahnya sini. Jadi di sini ada dua cabang, kita bisa memilih mau menggunakan cabang yang ini ataupun yang ini. Kita lihat. Saya tetap akan memilih ujung ini sebagai susunan mahkota.
dibantu dengan ini sebagai nanti dibangun menjadi ekor. Nah, untuk agar ini tidak terlalu dekat dengan mahkota utama, saya akan menekuk cabang yang ini ke belakang, sedikit ke belakang begini. Ya, teknik apa yang saya pakai? Yaitu dengan teknik tracking. Ini akan saya track menuju ke sana karena ini sudah tua sekali, tidak kuat untuk ditekuk dengan lilitan kawat. Jadi saya harus track ke sana. Ya, di track dengan dikawat sama teman-teman. Jadi dalam kurun waktu tertentu dia akan diem, dia akan nurut, sama saja. Ya, jadi kalau ini saya naikkan ke atas, maka ini akan bertambah jaraknya. Jadi it's okay, saya membuat mahkota di sebelah sini. Ya, setelah ini ditentukan, kemudian cabang ranting ini mana yang dipakai, mana yang tidak. Ya, seperti bisa dilihat di sini, ini pertumbuhan di persimpangan kurang enak teman-teman, kita buang dulu. Kemudian ini pertumbuhan ke belakang, kita buang. Ini ada double, kita buang satu. Ya, ini di bawah tidak diperlukan sama sekali. Jadi ini nanti yang kita perlukan. Ini juga nanti kita perlukan. Ini kita perlukan. Nah, ini ada pertumbuhan yang lain, yang berasal dari cabang yang di sebelah sini. Kebetulan ini tumbuhnya ke arah belakang. Ya, saya kepingin mengarahkan dia agak sedikit ke depan. Tetapi tetap tidak bisa menggunakan sepanjang ini, terlalu jauh. Ya, ini nanti akan saya keringkan. Saya mungkin akan memakai sampai di batas yang tunas yang ini. Jadi apa yang tumbuh di atas ini kita buang. Tujuannya apa? Tujuannya mempertegas pertumbuhan dari jalur utamanya. Jadi kalau ini saya kecilkan, ini saya keringkan, nanti dia akan pertumbuhannya di bawah sini. Jadi tidak rancu dengan pertumbuhan yang ada di kumpulan mahkota utama. Ya, setelah ini ditentukan lagi, kemudian kita mundur lagi. Di sini ada pertumbuhan yang di dalam, tidak masalah. Ini juga akan. Nah, ini bagus sekali. Ini ada pertumbuhan yang kuat. Kemudian di sini bisa saya manfaatkan menjadi semi mahkota lagi. Kemudian ketiga ranting kecil ini bisa saya manfaatkan ekor di depannya. Ya, dengan susunan seperti ini. Oke, jelas ya. Analisa selanjutnya adalah percabangan atau kekuatan tumbuh yang di tengah ini. Tadi sudah jelas dibaca gerak batangnya. Ternyata dia mengalir ke arah sebelah sini. Ini sudah fix, tidak bisa punya opsi lain. Kita harus membangun mahkota di sebelah sini. Nah, kalau kita membangun di mahkota di sebelah sini, apa yang bisa mendukung? Cabang ini masih bisa mendukung, tetapi kemungkinan hanya sampai di ranting yang ini. Selepas ini kita hilangkan. Nanti kita kering. Kita buat kayu kering. Nah, ternyata di sini ada mati, kayu kering sudah mati. Ini akan saya kurangi supaya tidak mengganggu arah tumbuh. Ya, ini tadi terlalu panjang, kita potong. Jadi ini kita banyak sekali mempunyai aksen-aksen keringan nanti yang akan setelah kita oles pakai lem sulfur, obat pengawet kayu, nanti warnanya menjadi putih yang akan kontras dengan tampilannya.
Setelah ini analisa yang kedua tadi udah kita tentukan. Jadi ini adalah mahkota, kemudian ini adalah ekor dan pengikut. Bisa juga di sini dibangun semi mahkota boleh. Kemudian dibangun lagi untuk ekor-ekornya juga boleh. Ini juga udah jelas kalau yang cabang yang kedua di sini akan mahkota. Tadi ada kehidupan ke atas, saya matikan karena saya menginginkan mahkota berada di sebelah sini. Ya. Kemudian dia terus kemari, di sini akan dibangun lagi semi mahkota dan ekor yang menjuntai. Ya, ternyata dari kondisi yang demikian terlihat ruwet, apabila kita menganalisa secara pertumbuhannya atau secara kekuatan tumbuhnya, gampang sekali untuk menentukan. Jadi menentukan maksud saya mana yang harus dipakai, mana yang harus dibuang, kemudian posisinya harus bagaimana, dan lain-lain. Ya. Dengan analisa apa? Dengan analisa tadi menggunakan konsep membuat bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh, mengutamakan gerak batang yang bagus. Caranya bagaimana sudah saya jelaskan tadi. Nah, konten ini akan saya sudahi sampai di sini dulu. Semoga ini dapat menjadi konten yang berlanjut terus. Saya harus tetap melanjutkan proses dari pohon ini sampai nanti bisa dipresentasikan selayaknya bonsai yang indah, yang matang. Oke teman-teman, mungkin ini cukup dulu ya. Semua udah saya jelaskan. Inilah dasar ataupun langkah awal dari proses membuat bonsai tropis. Pola pikir juga sudah saya jelaskan. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis konsepnya Pokop. Salam Pokop. Mati dah ini. Enggak. Lah kok ngono ding iki apa? Oh, pojoke kono lho. Tôi sẽ